Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, kami bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda kali ini bersama saya Usutun Hasanah dan saya Johan Monika. Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Saudara, rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Kota Parepare membahas terkait RPJMD tahun 2018-2023. Pemerintah kota melakukan beberapa perubahan pada sektor ekonomi dan kesehatan. Pada perubahan ini, pemerintah akan mengakomodir penanganan COVID dan dampak yang ditimbulkan. Perubahan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 karena adanya perubahan regulasi baru yang mengatur tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada acara rapat paripurna di kantor DPRD Kota Parepare pada Senin 8 Februari 2021. Haji Pangerang Rahim mengungkapkan hal ini dilakukan untuk mengakomodir kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19 di Kota Parepare, terutama pada sistem jaminan kesehatan, perlindungan sosial dan peningkatan pemulihan ekonomi daerah yang belum tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Itu karena adanya perubahan regulasi baru yang mengatur tentang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Kemudian mengakomodir kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kota Parepare, terutama pada sistem jaminan kesehatan, perlindungan sosial dan peningkatan pemulihan ekonomi daerah yang belum tertuang dalam RPJMD 2018-2023 serta menyepakati kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah dan indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan rancangan awal perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Rapat paripurna ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan yang dilakukan oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim bersama Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipo Esos. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pasukan amal soleh berkolaborasi dengan Polres Parepare dalam mengawal pendistribusian infak beras bagi pondok pesantren yang ada di Kota Parepare dengan menggunakan kendaraan dinas kepolisian. Pasukan Amal Soleh atau Paskas, inilah nama sebuah komunitas yang rutin menggelar penyaluran infak beras bagi pondok pesantren yang ada di Kota Parepare. Kegiatan mereka ini sebagai bentuk mengajarkan kepada masyarakat untuk beramal jariah. Dengan rutin menyalurkan 2 ton beras kepada para penghafal Al-Quran, kegiatan mereka pun mendapat respon positif dari berbagai kalangan, sehingga banyak di antaranya telah menjadi donasi tetap untuk kegiatan mereka yang kini disebut sebagai orang tua asuh. Bahkan pihak dari kepolisian setempat mengajak untuk berkolaborasi dalam kegiatan amal ini, serta mengawal pendistribusian beras sehingga sampai ke pondok pesantren. Dengan menggunakan kendaraan dinas kepolisian, mereka pun mengunjungi satu persatu pondok pesantren. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara teman-teman dari Paskas, Pasukan Amal Soleh, dengan kami dari pihak Polres Parepare dalam mendistribusikan beras dari orang tua asuh ke anak asuh, terutama untuk anak hafiz pondok pesantren. Ini menggunakan mobil dinas dari Polres ya? Betul, menggunakan sarana dari Polres Parepare, truk. Ini baru pertama kali atau bagaimana? Ini kegiatan perdana, baru pertama kali. Insyaallah nanti kami akan laporkan perkembangan ke pimpinan kami. Dalam hal ini Bapak Kapolres. Oke, siap. Hari ini ada sekitar 2 ton lebih Ini nantinya disalurkan kemana saja ini?
Oke, siap. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Maraknya elektronik ilegal yang masuk ke Indonesia utamanya pada produk gadget, KPPBC TMPC Kota Parepare memberlakukan program pengendalian International Mobile Equipment Identity. Guna menekan peredaran handphone black market atau ilegal sejak beberapa tahun terakhir, Bea Cukai telah menetapkan program pengendalian International Mobile Equipment Identity atau IMEI di daerah Pabean. Terbukti sejak pemberlakuan program tersebut mampu menekan ponsel ilegal. Salah satunya adalah di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMPC Parepare. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMPC Parepare Suparji mengungkapkan, belakangan ini banyak masyarakat yang mengunjungi kantor Bea Cukai Parepare untuk mendaftarkan IMEI HP yang bersangkutan. Suparji menambahkan, untuk persyaratannya cukup membawa 3 persyaratan, 2 diantaranya adalah paspor dan boarding pass atau tiket. Untuk bisa dipakai itu harus didaftarkan di Kementerian Informasi dan Informasi ya, itu untuk bisa dipakai di dalam negeri. Nah, syaratnya adalah didaftarkan dulu. Untuk mekanisme pendaftarannya harus melalui Bea Cukai dulu, melalui Bea Cukai. Nanti dari sistem komputer Bea Cukai mendaftarkan HP tersebut, IMEI HP tersebut ke Kementerian Informasi. Tentunya dengan terlebih dahulu melakukan pelunasan kewajiban kepabeanan, yaitu biaya masuk atas HP tersebut. Gitu. Jadi mekanismenya masuk, lapor ke Bea Cukai, nanti terus melunasi, membayar ke bank. Setelah ada tagihan terbit dari Bea Cukai, nanti bayar ke bank. Setelah bukti bayarnya dibawa ke Bea Cukai, nanti kami daftarkan, otomatis pada hari berikutnya akan bisa dipakai menggunakan operator yang ada di Indonesia lah ya. Jadi rata-rata yang bisa kita layani adalah HP yang dibawa penumpang dari luar negeri. HP yang dari luar negeri dibawa barang bawaan penumpang ya, bawaan penumpang. Kalau barang kiriman melalui pos itu didaftarkan di tempat pemasukan, di pos di yang melayani pengiriman dari luar negeri. Kalau pos ya barang kiriman. Tapi kalau melalui di bawah penumpang itu bisa melalui di kantor manapun, Bea Cukai manapun bisa didaftarkan dengan syarat dia membawa bukti tiket kedatangan itu, terus paspor dan identitas lainnya, seperti itu. Program ini dinilai mampu mendongkrak penerimaan bea masuk di Bea Cukai serta meningkatkan kepatuhan masyarakat. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, rapat paripurna kembali digelar oleh DPRD Kota Parepare dengan agenda penandatanganan MOU Rancangan Awal RPJMD tahun 2018-2023. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Parepare, Sekretaris Daerah Kota Parepare, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah secara virtual. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan MOU Rancangan Awal RPJMD tahun 2018-2023 yang dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu SSOS, didampingi Wakil Ketua Muhammad Rahmat Samsu Alam SH dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim di ruang rapat paripurna lantai 3 kantor DPRD Kota Parepare pada Senin 8 Februari 2021. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-9, masa persidangan kedua, tahun sidang kedua tahun rapat 2021, saya buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna ini diawali dengan pembacaan laporan hasil rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Parepare tahun 2018-2023 oleh Ketua Pansus Insinyur Ibrahim Suanda. Pertama, pendahuluan. Dasar hukum adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019, Surat Keputusan DPRD Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 pada tanggal 2 Februari
Februari 2021. B. Pembahasan Rapat Paripurna tentang pembentukan Pansus Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare tahun 2018 sampai 2023 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Parepare dengan susunan keanggotaan Pansus sebagai berikut. 1. M. Rahmat Samsu Alam, Sarjana Hukum, Koordinator Pansus. 2. Insinyur Ibrahim Suwanda, Ketua Pansus. 3. Insinyur Haji Andi Amir Mahmud, Sekretaris Pansus. 4. Insinyur Haji Yasir Latif MM, Anggota. Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI, Asisten, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare, serta para lurah melalui aplikasi Zoom Meeting. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, semakin berkurangnya lahan hijau di daerah perkotaan akibat banyaknya bangunan, Organisasi Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Kota Parepare melakukan penanaman pohon di sekitar Pasar Lekesi. Penghijauan ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi pemanasan global. Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, Organisasi Masyarakat Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Kota Parepare menggelar penghijauan di sekitar Pasar Rakyat Lekesi, Kota Parepare. Penghijauan dilakukan dengan menanam pohon di sepanjang area pasar. Bibit pohon jenis ketapang pun dipilih karena dianggap cocok untuk kawasan pasar yang berdekatan dengan pesisir pantai. Dengan adanya penanaman pohon tersebut, diharapkan pasar ini nantinya terlihat lebih asri dan lebih hijau. Di hari ini kami dari Pekat melakukan penanaman pohon ketapang kencana. Jadi kami memilih tempat ini karena kita lihat sendiri sekitaran sini agak gersang, tidak ada pohon-pohon. Kami hari ini menanam 26 pohon. Selanjutnya kami mencari lokasi yang kami anggap bahwa tempat itu gersang, kita memberi sentuhan agar masyarakat yang ada sekitar situ nyaman. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Profesor Dr. Haji Nizar Ali, Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, berkunjung ke Kota Parepare dalam rangka melakukan peresmian Gedung Rektorat IAIN Parepare. Berikut liputan selengkapnya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Nizar Ali meresmikan Gedung Rektorat dan Gerbang Moderasi IAIN Parepare pada Jumat 5 Februari 2021. Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan dilakukan penandatanganan prasasti yang dihadiri Kepala Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan dan Rektor IAIN Parepare. Usai melakukan peresmian, Sekjen melakukan pertemuan secara terbatas di Auditorium IAIN Parepare untuk memberikan sambutan sekaligus pembinaan kepada aparatur sipil negara atau ASN lingkup IAIN Parepare dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekjen Kemenak Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Nizar Ali mengatakan pembinaan ini dilakukan untuk pengembangan kinerja ASN lingkup IAIN Parepare agar terus mengalami peningkatan menjadi lebih baik. Negara kami memiliki daya saing ASN global. Jadi lainlah kemudian beberapa langkah-langkah strategis dilakukan oleh pemerintah untuk mengupdate kemampuan dari ASN. Atau dalam bahasa ya bagaimana supaya ASN ini bisa berkinerja dengan baik. Melalui kesempatan itu juga Rektor IAIN Parepare Dr. Ahmad Sultra Rustan menyampaikan gagasan agar status IAIN Parepare ke depan bisa terus ditingkatkan. Andi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, informasi tadi menjadi penghujung dari perjumpaan kita untuk saat ini dalam Apa Kabar Parepare.
Saya Jauh Armanikam dan saya Usutun Hasanah mewakili seluruh orang yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.